Halo teman-teman peternak babi, kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan hasil perkawinan dari babi pejantan F4 Landridge Yorkshire dengan indukan yang lokal murni. Jadi babi saya ini saya beli dari hasil IB dari peranakan F4 yang Landridge Yorkshire jantannya, terus saya kawinkan dengan babi lokal yang warna hitam ya seperti ini. Dan teman-teman tahu hasilnya itu adalah ada yang berwarna belang seperti ini, ada yang berwarna putih ya. Itu sekali beranak dia langsung 11 ekor. Namun mati di dalam perut itu ada 2 ekor, sisa hidupnya 9 ekor. Terus dari 9 ekor itu sisanya ada yang hidup itu 5 ekor. Terus yang 4 ekornya itu tertendes waktu masih umur 1 minggu, itu ditendes oleh induknya. Karena saya ada beberapa kesibukan sehingga anak babi itu tertendes oleh indukannya. Ini teman-teman lihat, ini peranakannya ada yang dominan ke pejantannya, ada yang dominan ke betina dan campuran. Nah dari hasil peranakan F4 ini semuanya bejantan semua ya. Jadi ini 5 ekornya yang hidup sampai jual. Nah ini 5 ekor ini ya. Ini ada yang saya jual 1.300.000, ada yang 1.700.000 dan ada yang 2 juta ya. Yang paling kecil itu 1.300.000, yang sedang itu 1.700.000, yang besar 2 itu 2 juta. Jadi total semuanya itu berapa ya? 4 juta, 8 juta ya. Ini indukannya teman-teman, indukannya pejantannya ini, pejantannya ya. Pejantannya murni F4 ya. Tapi yang lahir dominannya jantan semua ya. Jadi karena F4 ya, bibitnya ini sekali beranak langsung 11 ekor ini teman-teman ya. 11 ekor ya. Itu biasanya kalau lahir pertama itu biasanya hanya 6 ekor, tapi ini bisa sampai 11 ekor. Itu luar biasa teman-teman. Jadi apalagi kalau seandainya betinanya juga, induk betinanya itu juga babi-babi F4 ya, SGI itu pasti lebih bagus lagi. Jadi SGI ini sangat membantu teman-teman. Ini waktu mereka masih umur 1 bulan ya, 1 bulan lebih ya. Ini ya, modelnya bagus-bagus ya. Ini dominan pejantannya. Kalau seandainya ini bibitnya teman-teman ya, ini betina lokal murni ini teman-teman ya. Saya kawinkan dengan pejantannya dari F4 ya, menghasilkan anaknya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang baru berternak babi, saya sarankan segera update bibit F4 atau bibit SGI ya. Segera update supaya teman-teman bisa dapat bibit yang bagus, karena bibit yang bagus itu sangat membantu kita peternak babi. Ini dari peranakan ini semuanya saya jual dan saya dapat 8 juta ya dari 5 ekor ini ya. Ini luar biasa teman-teman. Saya jual pada saat umur 2 bulan lebih ya. Ini adalah suatu hasil yang sangat-sangat bagus ya teman-teman. Jadi beternak babi itu teman-teman kita harus berani untuk membeli bibit yang baik ya. Bibit ini pejantannya, ini F4 ini ya, pejantan seperti ini, F4 murni ya, yang susah kita cari ya. Ini saya beli waktu berumur 1 bulan, itu dia dijual dengan harga 3.500.000. Jadi harga 3.500.000 itu tidak bisa turun ya. Harga itu harga fix, sudah tidak bisa diturun. Nah, tidak bisa nego. Jadi teman-teman, kalau mau dapat hasil yang baik, teman-teman segera update genetika babinya ke SGI ya. Jangan gunakan terus babi lokal. Karena babi lokal itu biasanya anaknya pertama kali itu hanya 6 ekor ya. Itu yang paling banyak sudah. Ada yang 3-4 ekor. Dia tunggu sampai peranakannya kedua ketiga baru dia bisa sampai belasan ekor. Tapi kalau untuk yang SGI ya, itu bisa langsung sampai belasan ekor ya. Jadi itu menguntungkan. Dan anaknya besar-besar semua teman-teman. Ada yang kita bisa jual sampai 2 juta, ada 1.700.000. Jadi biasanya saya jual itu kalau peranakan babi itu biasanya mentok sudah sampai 1.500.000 ya. Jadi teman-teman silakan, teman-teman yang belum mengupdate peternakan babi yang genetika SGI, silakan teman-teman update supaya dapat bibit yang bagus. Karena dengan bibit yang bagus kita mendapatkan hasil yang baik
Dan hasil yang baik itu membantu kita para peternak babi untuk menambah penghasilan. Selain itu juga bisa menambah bibitnya ya, karena bibit yang baik itu bisa membantu anak-anak meningkatkan produksinya. Produksinya menjadi banyak ya, bisa sampai belasan ekor sekali beranak ya. Jadi teman-teman, tetapi teman-teman perlu ingat bahwa untuk mendapatkan anak yang banyak, kita perlu tahu cara mengawinkan ternak babi. Jadi mengawinkan ternak babi itu minimal 3 kali ya. Itu minimal ya, bukan maksimal, minimal 3 kali. Nah, jadi kalau seandainya ternak babinya birahi pagi, teman-teman kawinkan sore, terus besok paginya, terus lusa besok sorenya. Atau sebaliknya, kalau seandainya ternak babinya birahinya sore, teman-teman kawinkan besok paginya. Kalau besok paginya tidak bisa ya besok sorenya. Besok sorenya tidak bisa, teman-teman kawinkan lusa paginya. Seperti itu. Pokoknya selang 12 jam kasih kawin, selang 12 jam kasih kawin sampai 3 kali kawin. Itu baru teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus jangan lupa teman-teman juga harus menjaga produksi ya, menjaga sistem reproduksi dengan memberikan pakan yang baik. Pakan yang baik adalah pakan yang bernutrisi tinggi. Tidak boleh ada makanan sisa-sisa dari restoran yang diberikan atau makanan-makanan basi. Mereka harus murni mengkonsumsi pakan bernutrisi tinggi. Pakan bernutrisi tinggi itu pakan yang terbuat dari hasil campuran sendiri, contohnya dari dedak padi, dedak jagung, konsentrat, terus dedak gandum, terus ada premix dan mineral 10. Nah, itu wajib. Kalau tidak, maka teman-teman beli aja pakan yang dijual di toko. Pakan yang dijual di toko itu biasanya sudah dicampurkan dengan nutrisi yang lengkap ya, dan sudah dikhususkan untuk anak babi, untuk atau pre-starter, babi starter, atau finish grower dan finisher. Ada juga untuk babi menyusui, babi bunting ya. Untuk babi besar juga ada. Semuanya ada semua. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, silakan beli aja pakan yang dijual di toko. Semuanya baik adanya. Dan teman-teman harus tetap jaga kebersihan kandang, mandikan ternak babi juga dengan deterjen supaya mereka bebas dari infeksi virus-virus ya, bakteri yang bisa mengganggu sistem reproduksi, mengganggu sistem pencernaan. Jadi teman-teman tetap semangat dalam beternak babi, jangan pernah ragu, jangan pantang menyerah. Segera biosecurity kandang. Di akhir tahun seperti ini biasanya virus akan menyebar, dan teman-teman pastikan biosecurity-nya aman. Tidak boleh ada yang masuk keluar kandang selain anak kandang dan juga teman-teman pemilik. Jangan juga masuk kandang sembarang orang ya, tidak perlu, cukup kandang Anda sendiri ya. Oke teman-teman, itulah video saya kesaksian tentang persilangan atau perkawinan ternak babi yang F4 dengan babi lokal, dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Saya Always Channel pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.